Indonesia landscape hiburannya berubah semenjak kita kembali setelah melewati pandemi. Landscape-nya berubah gimana? Banyak banget festival sekarang, banyak banget acara-acara musik yang enggak itu-itu aja, yang keren. Bahkan line up-nya juga enggak itu-itu aja. Oke, berarti tahun ini akan ada namanya special site untuk di bagian musisi yang membawakan album pertama mereka. Akan ada subtema yang dimana 50 musisi ini akan membawakan full album pertama mereka lah gitu. Dan emang album pertama aja ya? Mereka nggak bawain lagu-lagu baru. Maksudnya kayak kemarin udah announce kita ada Pamungkas album pertamanya 16 lagu tuh Walk the Talk. Ya 16-16-nya akan dibawain gitu. Nah hari ini gue udah kedatangan tamu yang luar biasa banget karena beliau ini adalah penggagas, founder dari sebuah acara yang bisa dibilang heboh banget di Indonesia, di Jakarta, yaitu Pesta Pora. Welcome Bang Kiki Ucup. Wow. Kiki Ucup nih, ini bisa dibilang sosok yang sekarang nih menjadi banyak inspirasi orang karena Pesta Pora lu nih Bang. Waduh. Ya nggak tahu bisa sampai situ kenapa ya. Tapi lu sebagai, gue penasaran deh dari ngeliatin sosok lu gitu ya. Lu tuh orangnya tipe yang gimana sih? Easy going yang kayak sebenarnya korporat banget atau sebenarnya lu anak-anak band banget yang gue di bawahnya easy going kali ya, kayak terlalu easy deh gue. Terlalu easy. Iya, mungkin gue apa ya kalau mendescribe diri gue kayak ya nggak jauh dari kata korporat sih, kayak lebih jauh ya? Lebih ya rakyat pada umumnya aja. Oh gitu. Iya, maksudnya kayak gue yang ya apa ya easy going kali mungkin bahasanya kalau yang tadi lu bilang gitu. Kalau dalam style bekerja sama dengan tim, apalagi sekarang kan induk secara usahanya namanya Bos Kreator ya? Iya betul. Nah ini kan berarti kan lu sebagai CEO-nya nih? Betul. Nah itu kan berarti kan akan ada karyawan. Betul. Itu gimana tuh cara menghandle? Karena biasanya yang gue temuin dari label atau dari IO gitu, lebih formal daripada lu lah dari style-nya gitu. Gua nggak, iya sih itu mungkin bisa kelihatan dari style gue. Iya. Dari IG lu, dari cara post lu itu beda lah. Kebanyakan kan yang lebih kayak mau nunjukin bahwa gue nih serius nih, lebih rapi gitu. Lu nggak rapi nih. Nggak pernah kayak gitu. Iya, style gimana nih? Maksudnya apa yang lu bangun dalam culture? Di culture di kantor gue juga kebetulan gue dapat partner yang emang sebanding lah, kita bertiga nih. Ada dua yang satu orang ini bisa ada di suasana yang sama-sama gue lah. Satu lagi yang emang lumayan agak kaku gitu walaupun sebenarnya bercanda juga. Tapi kalau di kantor tuh gue lebih kayak jauh dari kata formal sih, bahkan ke tim gue gitu. Kayak apa ya, kayak ya posisiin dirinya kayak semuanya sama rata sih. Gue juga kayak memposisikan diri gue. Ada yang pernah kalau pagi-pagi kayak gue nyapa sekantor gitu, good morning motherfucker gitu. Gue masuk kantor, good morning motherfucker gitu kayak. Oke. Ada yang bisa sampai tim gue tuh kayak kebanyakan revisi karena saking seringnya bercanda, dasar bos anjing gitu. Tapi gue nggak masalah dengan itu. Ketika kayak gitu lu nggak marah? Nggak masalah. Oke. Justru malah ya di situ letak kayak ini udah enak nih. Gue kayak gue malah happy tuh kayak gitu. Oh, kalau udah di roast, udah dikatain malah udah deket berarti gitu ya. Mungkin masih ada segan yang nggak sampai roast gitu. Mungkin sampai kayak ya dia bercanda juga gue rasa, dan gue kayak gue malah nyamannya kayak gitu tuh. Kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa timnya? Ada mungkin ya kalau nggak salah 30-an pekerja lah di Bos Kreator tuh. 30-an? Iya. Terakhir sih yang gue inget sih 26 ya, tapi kayaknya lebih deh karena ada nambah orang lagi kemarin. Wah, oke. Dan ini secara kalau di kantor sendiri, lu berarti megang bagian apanya nih? Yang hiring kah atau yang tentu menentukan arah perusahaan ya sebagai CEO ya. Tapi selain itu sebagai apa tuh Bang? Kalau positioningnya bertiga kita ngebaginya ya dua partner gue ini lebih ke operasional, guanya lebih ke kreatif dan lebih ke ketemu orang ya gitu. Jarang di kantor berarti. Bisa dibilang iya sih. Iya. Ya ada aja yang gituin orang gitu. Iya.
Dia lebih kayak gitu sih emang ya gue butuh dua partner gue ini karena emang gue yang emang tipikalnya mungkin tidak terlalu bisa terlihat untuk serius jadi kalau untuk bagian hiring, bagian operasional kayaknya nggak akan kepegang juga di gue gitu makanya butuh dua orang ini yang emang kalau operasionalnya lumayan jago lah mereka termasuk untuk urusan finance, untuk urusan HR dan Oh itu dibagi. sekitarnya lah gitu. Heeh. Ngomong-ngomong ini kayak baju Pesta Pora ya? Iya merchandise. Karena Anjrit gue lihat tuh, ini kayaknya buah-buahan gini nih identik sama Pesta Pora nih. Karena Iya. kemarin waktu pas gue datang yang di Jakarta, maksudnya yang tahun lalu, itu pintu masuknya buah-buahan gitu ya. betul. Filosofi apa sih buah-buahan itu? Enggak sih biar seger aja sih. Om. Oh segar. Iya kayak Oh maksudnya yang mau ditunjukin tuh festival yang seger gitu ya? sebenarnya kalau dasarnya ya buat jadi identitas aja ya. Apa sih yang paling menggambarkan Pesta Pora gitu? Kalau lu nggak ada nama Pesta Pora, hal apa nih yang paling menggambarkan Pesta Pora gitu? Gue nyari itunya gitu. Akhirnya terpilih kayak menarik juga ya kalau gua meng-highlight buah sebagai identitasnya Pesta Pora gitu. Karena dari apa yang terjadi tahun 2022 banyak banget kan festival tadi tuh di opening lo banyak banget menjamurnya festival musik tapi apa yang jadi pembedanya gitu maksudnya bukan dari segi line up ya karena kalau line up kalau ngomongin di Indonesia atau di Jakarta tersendiri kan bisa dibilang hanya itu lagi karena headlinernya emang itu lagi gitu sisanya mainnya di second tier atau di third tiernya gitu tapi kalau kita ngomong dari segi treatment visual apa sih yang paling membedakan gitu semua festival pakai treatment art lah gitu pakai key visual yang bisa dibilang artistik lah tapi apa ya yang paling menggambarkan yang bisa jadinya si Pesta Pora nih jadinya stand out sendiri dan punya identitas yang dari tahun ke tahun tuh bisa gue pakai gitu tanpa harus gue nyari oh tahun ini konsepnya ini tahun ini konsepnya ini tahun ini temanya ini tanpa harus gue begitu lagi akhirnya terpilih lah buah untuk jadi identitasnya Pesta Pora gitu. Oh berarti ini rencananya memang di semacam dipantek jadi jadi key visual utama gitu ya. Betul. Jadi nggak setiap tahun diganti. Jadi si buah ini akan mengikuti Pesta Pora sampai 54 tahun ke depan sih. Harus spesifik 54 tahun ya. Ini gue penasaran deh. Pemilihan ini tadi kan lo bilang lo di posisi kreatif ya Bang. Lo berarti ada semacam kayak konsultasi dengan firm kreatif design atau ini lu dan internal aja? Kan tadi katanya ada diskusi akhirnya keputusannya ini. Nah diskusinya itu internal atau kayak lu ngundang ada eksternal buat nggak ada? Nggak pernah. Maksudnya kalau untuk urusan identitas ini treatment kreatif emang kebanyakan datangnya dari internal sih. Oh. Ya terutama emang keluar kebanyakan dari gua sendiri gitu. Karena kalau keluar dari tim gua mereka tuh kadang suka segan kan untuk nawarin hal-hal yang nyeleneh gitu emang harus datangnya dari atasannya lah gitu bisa dibilang gitu dan ya emang gue sih sebisa mungkin apa yang mau kita lakuin adanya di internal dulu gitu setelah itu baru turunannya kayak kita butuh outsource nih untuk treatment desainnya karena kan buah diapain lagi ya buahnya ya ini digimanain lagi ya nah itu kita baru butuh partner atau art director lah bisa dibilang gitu. Oke, berarti dalam saat di kantor tuh gue penasaran deh dengan proses brainstormingnya. Lu tipe yang formal yang kayak kita brainstorming yuk atau tiba-tiba lagi ngerokok di depan ngomong kayaknya ini asik nih gitu. Ya semisal gitu semodel gitu kali ya cuman lebih random gitu ya bukan di bagian ngerokoknya ya karena gue gak ngerokok. Oh lu gak ngerokok? Oke. Iya lebih kayak tiba-tiba gue keluar ruangan gitu gimana kalau kita buah aja nih ya udah deh. Jadi lebih yang kayak bukan kita meeting ngomongin kreatif yuk gitu bukan kayak gitu ya bahkan kalau apapun yang keluar gitu nggak sampai turunannya nanti buah nih begini-begini enggak udah gue buah dulu aja deh gitu. Nanti ada orang lain lagi yang mengeksplor itu menjadi lebih jauh gitu ya. Iya betul, ada tim gue lagi yang untuk eksplor ya lebih jauh untuk bikin turunannya kayak gimana lagi, buahnya diapain lagi gitu. Nah, nggak pernah ada hal formal sih yang tercipta dari apapun yang terjadi di Bos Kreator tuh nggak pernah ayo kita meeting terus ngebahas secara formal gitu. Biasanya keluarnya nggak pernah dari hal-hal yang formal sih. Nah ini menarik ya yang gue penasaran ya. Keputusan lo untuk menjalankan sistem manajemen dan sistem diskusi yang seperti ini nih karena lo pernah ngelewatin sebagai employee gitu ya, terus terlalu formal dan lo ngerasa itu terlalu kaku gitu,
atau memang dari dulu lingkungan kerja lu begini terus? Kalau dibilang iya dari dulu lingkungan kerja gue begini, atau mungkin karena emang pembawaan gue selalu seperti ini ya, jadi gue ngerasanya lingkungan kerja dimanapun gue nggak pernah sampai di tahap yang gue kerja secara korporat banget sih. Oh, Dari oke. sebelumnya kan gue kerja di label musik ya, di The Majors itu ya sama, lingkungannya juga lumayan bebas lah gitu. Cuman emang nggak se frontal bos kreator lah komunikasinya gitu. Nggak ada tuh kayak dasar bos anjing gitu, nggak ada di kantor-kantor gue sebelumnya gitu. Berapa tahun sih berarti melewati fase kerja jadi professional employee? Gue dari 2007 sampai 2021 di The Majors kerja. Bentar, 2007 sampai 2021 di The Majors. Iya, gue Baru tahu tuh. Berarti 14 tahun di The 14 Majors. tahun. Wow. Iya, dan tidak bekerja di tempat lain ya. Emang gue saat lagi kerja di The Majors gue jadi manajernya Bara Suara, jadi manajernya Danila gitu. Tapi tidak untuk kerja di kantor lain yang serupa gitu. Kenapa nggak pernah? Apakah Nggak tahu, gue tipikal orang yang nggak mau rumit ya, kayak udah ya gue percaya konsistensi itu akan membawa lu ke suatu tempat lah gitu. oke. Dan gue ngerasa apa yang gue lakuin pas gue kerja di sana juga kayaknya gue nggak ada masalah di sini, kenapa gue harus pindah gitu ibaratnya. Gila, kayak dari gitu. 2007 berarti ngelewatin transisi berapa kali tuh ya? Transisi dari YouTube, transisi Dari belum ada gitu-gituan. iya makanya itu kayaknya tahun Rolling Stone masih ada ya. Iya, Rolling Stone baru ada 2007 kayaknya. 2005 deh Rolling Stone udah ada. Maksudnya Rolling Stone masih ada sampai ngelewatin banyak media-media yang tadinya potensial, sampai akhir medianya dapat sial nih gitu. Iya. Iya, ngomongin media musik ya memang nggak gampang kali ya Bang ya. Gue Iya. sebagai yang menjalani juga kayaknya untuk bisa nemu cara survival bahwa ini pasti jalan bertahun-tahun tuh kayak nggak ada gitu. Sulit. Apalagi sekarang udah bisa ter-engage langsung gitu loh sama para pelakunya. Iya, Pendengarnya dan para pelakunya bisa ter-engage langsung, jadi nggak butuh. Dulu kan hal-hal eksklusif adanya di media doang nih. Oh, gue Betul. ngeliat dia di balik layar nih, adanya di sini gitu. Ya hal eksklusif yang ada mungkin ya kayak interview kayak gini sekarang kan. iya. Ya kayak ada cerita ini. Di luar itu ya mereka bisa langsung ke Iya betul. Dan tergantung kadang yang interview nanyanya apa juga gitu. betul. Makanya ya emang pertanyaan-pertanyaan yang ya kadang juga ada di musisinya juga yang emang ngejaga jawabannya juga kan. Iya. Pertanyaannya udah tajam tapi jawabannya dijaga terus gitu. Iya, Padahal hal iya, itu iya. yang ya emang agak tricky sih. Bahkan dari dulu pun juga nggak tahu ya, kalau bisa dibilang media musik ya sangat banyak, tapi yang emang ya bahkan nama yang tadi lu sebut kayak Rolling Stone aja seberapa besar mereka kan saat itu Iya. gitu, tapi Parah, gue datang. tetap aja selesai kan gitu Selesai, ibaratnya. Makanya itu juga yang ya salah satu yang gue khawatirin juga. Tahun ini The Musicgram kan 10 tahun ya. Heeh. Jadi kami juga berevolusi udah beberapa kali lah, dari dikenal karena cover-cover lagu sampai akhirnya bikin program sendiri, sampai akhirnya membuka beberapa ekstensi brand kayak label dan kawan-kawan. Ada pro kontra. Jadi memang kadang-kadang ketika akhirnya gue ngobrol banyak sama pelaku-pelaku industri lain gitu ya. Ya memang tricky lah Iya. untuk bisa survive sebagai media gitu ya, karena kita di industri musik nggak bisa terlalu transaksional. Betul. Tamu mau datang, kita terlalu lihat yang gede doang salah. Iya. Kita juga fokus yang kecil doang juga salah. Iya. Nggak bisa berkembang. Kita nggak ada terima uang sama sekali mati. Kita terima uang juga mesti pilih-pilih. Misalnya Betul. cuma gara-gara kaya minta kita ngepost semuanya tapi kualitasnya nggak oke, dead juga. Iya. Berarti set objektif nih. makanya memang kayak apa ya? Ya cuma ini gua nanti jadi kayak gue curhat lagi. Nggak apa-apa kok, gue siap kok dicurhatin. Iya, ngomong-ngomong kemarin kan sempat ada program podcast juga ya, itu masih running tuh. Gua itu waktu itu di hire sama Inventory. Gua tuh jadi host Oh, podcast oke. gitu tuh kayak pas pandemi deh lebih seringnya. Oh, oke. Kayak pas akhirnya gua fokus di Bos Kreator, akhirnya gua undur diri dari si Inventory itu.
Oh itu waktu pas sama Inventory belum Pestapora ya? Belum. Pas saat justru malah akhirnya gue udah undur diri dari Inventory itu saat gue udah mulai fokus di Pestapora. Kayak wah kayak udah nggak mungkin nih gue ngelakuin hal lain gitu. Ya itu pun yang akhirnya gue undur diri dari Danila, undur diri dari Andika gitu. Nah ini yang gue penasaran nih ya. Gue selalu penasaran dengan siklus hidup orang promotor atau IO gitu ya. Kan acaranya katakanlah September ya nanti ya. Betul. Pestapora ya. Nah hidup lu tuh dari September tahun lalu ketemu September tahun depan tuh full apa cuma bakal full menjelang? Soalnya kalau ngomongin full sih karena si Pestapora udah bekerja dari bisa dibilang udah start lagi tuh dari seminggu setelah Pestapora 2023 kemarin gitu. Oh gitu. Seminggu setelah kan kita udah jualan tiket lagi tuh. Oke. Habis itu anak-anak tuh gue liburin informal lah ya gitu. Hampir 2 minggu. Setelah 2 minggu itu udah kita mulai garap lagi gitu. Mulai jalan ke brand lagi, mulai create program lagi, proposal lagi gitu. Oh tapi berarti lebih ke pitching ke brand, terus siapin kreatif proposal gitu ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya buat Pestapora aja gitu ya. Betul, karena hanya emang bos kreator IP-nya baru si Pestapora itu dan gue juga emang menolak untuk bikin servicing IP gitu. Oh, iya. Kalau servicing lain ada bos kreator tuh kita gerak sebagai event organizer juga. Tahun lalu kita ada jadi talent management bareng si Collaboration IM3, kita jalanin turnya Noah sama brand Krating Deng tuh berapa kota gitu. Kita jalan sampai bahkan corporate event pun kita jalan juga. Oke, berarti in between IP servicing. Iya, jadi sebenarnya bisa dibilang mungkin ya kalau bahasa korporatnya si IP-nya ini buat showcasing, ya justru malah cari uangnya setelah showcasing ini gitu. Oke, justru malah revenue stream utama dari servicing. Bisa dibilang ya seperti itu. Oh. Karena kan kalau project inisiasi ada resiko ya. Tapi kalau servicing kan udah pasti kliennya ya tamu, kliennya ya si klien gitu ya. Betul. Bukan audiens, bukan brand gitu ya. Betul. Jadi emang udah kelihatan di depan secara projectionnya gitu. Ini emang itu. Kalau kita trace back ke 2007 ini emang udah mimpi lo bang? Dari lu dulu pertama nginjekin kaki kerja? Gue tipikal orang yang udah jalanin aja deh, gue bukan orang yang ngelihat sampai 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan visioner gitu. Ala buku-buku Gramet gitu ya. Enggak, karena tetap aja lu mesti ngerespon zaman kan. Iya, lu nggak bisa nih proyeksi kita 5 tahun ke depan kayak gini, enggak, lu tetap mesti ngerespon zaman bahasa gue tuh. Kayak ini kondisi akan berubah deh di minggu ini terus atau di bulan depan. Iya gitu. lagi. Gue juga gitu sih. Gue kadang ngerasa gini ya. Kayaknya kalau dulu-dulu tuh kita bikin plan 5-10 tahun yang kayak disaranin sama motivator tuh relevan ya. Karena hidup kita status quo gitu sebelum COVID. Tapi kayak kalau sekarang kayak susah ya. Kayak mentok setahun 2 tahun gak sih? Kayaknya kalau mau nge-plan atau berapa bulan kali ya. Bahkan sebelum COVID pun juga gitu. Mungkin motivator itu ngasih taunya lu siapin plan 5 tahun tuh lebih kayak start lu apa, di tengah-tengahnya apa, goalsnya apa gitu. Nah during itu lu yang mesti mesti ngerespon kondisi gitu. Pokoknya harus sampai di sini di goals gua tuh di 5 tahun harus udah di sini nih gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya, tapi bukan kayak tahun pertama nih ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini, tapi ya gua abis COVID mungkin bisa dibilang lebih tricky lagi ya untuk masalah industri kreatif ya, karena semuanya serba cepet kan. Iya. Dan semuanya serba bisa dilakukan semua orang lah bahasanya. Sekarang benar-benar campuran antara sentralisasi sama desentralisasi. Betul. Ada yang bisa direct, nggak perlu middleman lagi. Sementara ya musik itu kan hidupannya tentang middleman juga ya. Betul. Jadi nggak ada distributor lagi, kayak produsen langsung ke konsumen. Iya makanya kreator ekonomi banget nih. Iya. Ini tapi lu sendiri kalau boleh tahu dulu kuliah? Kuliah. Ambil bidang? Akuntansi gue. Gue sekelas sama Ferry Darmawan. Sekelas? Iya. Sekelas? Betul. Di mana? Di Trisakti.
Oh gitu. Heeh. Tapi later in life kalian baru kayak, wih anjing lu ternyata di musik juga Gue atau? mulainya event besar pertama yang gue jalan adalah gue bareng sama Ferry itu Jakarta Jakarta Atmosphere. Heeh. Oh gitu. 2009 2010 gue cuman setelah Berarti lu 2000. G Production. Iya dulu gue bisa dibilang kerja di situlah gitu. Oke. Bukan ya lebih kayak outsourcing di situlah gitu. Oke. Karena gue udah kerja di The Majors kan saat itu. Iya. Dan gue jalan sama Ferry 2009 2010, habis 2010 udah gue mulai fokus ke The Majors lagi. Karena 2007 sampai 2010 tuh bisa dibilang pas gue di The Majors tuh kayak masih antara lanjutin kuliah apa enggak ya, apa fokus ke sini gitu. Jadi The Majorsnya bisa Lo dibilang emang angkatan berapa? Lulusannya? gue masuk kuliah 2005. Oh 2005. Iya. Oke. Belum tua gue. Iya beda dikit lah. Gue masuk kuliah 2009. Iya. Beda dikit. Belum tua gue. Masih sama. Umurannya 4 tahun mah nggak beda lah. Gak jauh. Ya. Zamannya masih sama. Ya seperti itu. Kuliah akuntansi ya akhirnya. Gue nggak ada menuangkan rumus akuntansi di semua yang gue lakuin sih. Lebih kayak. Trisakti berarti sempat jadi aktivis juga gak? Enggak udah lewat. Udah lewat zamannya. Udah lewat zamannya. Kuliah doang ya? Iya. Oh anak Jakbar lu berarti bang ya? Enggak. Rumah gue Bekasi. Oh kuliahnya aja? Iya kuliahnya di. Jauh amat nyarinya Trisakti. Ah iya emang kenapa kan lebih seru. Lebih seru ya? Daripada deket-deket gitu nggak ada challenge-nya gitu loh. Oke. Terus berarti dari dari satu kelas di akuntansi dan akhirnya ternyata sama-sama Ferry di bidang ini juga. Memang kalian pernah nggak kayak ketemu terus kayak reminiscing gitu? Anjing kita dulu satu kelas ternyata ujung-ujungnya bidangnya mirip nih gitu. Enggak sih, mungkin karena emang mulainya bersamaan ya dan intensitas ketemunya juga lumayan sering gitu. Oh jadi nggak ada kayak tiba-tiba ketemu di tengah gitu. Emang sering ketemu. Nggak tiba-tiba throwback gitu kayak anjing kita dulu gini nggak ada. Nggak kayak gue sama Ferry nggak ada gitu-gituan tuh. throwback emosional gitu nggak ada ya? Nggak kayak iya kita dulu gini ya ingat nggak lu Ferry? Nggak ada gitu tuh. Nggak ada tuh. Ya lebih ya apa ya mungkin orang pertama yang pas saat gue udah undur diri dari The Majors dan dari Synchronize juga saat itu juga si Ferry nelpon tuh ketemu dong kata dia gitu. Ya udah kayak dia mau jalanin Joyland lagi karena Joyland kan sempat hiatus tuh. Ya nggak tahu mungkin itu kayak udah ini kali ya batin kali ya kayak ini orang kok nemuinnya di saat momen yang pas juga gitu. Oh makanya Joyland kan kalau nggak salah lu bantuin juga kan ya? 2022 yang sebenarnya sampai sekarang masih bantuin cuman pas 2022 awal itu ya lebih banyak lah keterlibatannya gitu. Tapi secara musik tuh lu ngeband juga nggak? Ngeband dulu sama Ferry juga ngeband. Oh ada, tapi nggak sampai rilis gitu? Enggak sampai rilis. Kalau ngeband iya ngeband gue dari dulu. Ya karena orang di belakang layar kayaknya dulunya pasti anak yang pengen jadi depan layar tapi gagal deh. Gue agak kesentil sih, cuma emang bener sih, bener. Ada kalanya pengen. Sepakat kan lu pasti? Sepakat. Iya. Sepakat, gue juga pernah, gue generasi YouTuber gue dulu. Dan emang ya gue berasa juga kayak gini, kayak gue gak terlalu jadi nih di sini nih anjing. Ya udahlah gue bantuin orang aja deh biar lebih jadi deh. Ya akhirnya seperti itu. Karena opsinya lu gagal depan layar, pilihannya cari opsi lain yang tetap depan layar atau ya udah kesini deh gitu. Lah tapi ngomong-ngomong depan layar kan ada Ucup Pop ya. Itu apa tuh kalau itu? Itu juga terjadi secara tidak sengaja itu kayak kan 2019 pas saat Synchronize tuh ada pre-event. Oke. Kan gue bikinin di Synchronize saat itu kan gue bikin program yang karaokean Melayu. Nah ada pre-eventnya di Duck Down waktu itu di Duck Down. Oh zamannya ini banget nih, zamannya awal-awal Duck Down karaokean night ya. Iya dan ada pre-event di Duck Down. Terus yang main siapa nih? Waktu itu gue bawa Andika sama siapa? Kayak kalau Kiki Ucup kurang seru ya. Ucup Pop aja lah namanya. Ya udah itu. Akhirnya dari situ abis Duck Down itu terus ada tawaran manggung sama Andika langsung di Palembang. Terus ada kesempatan nih gitu. Gile. Langsung kayak ya udah jalanin aja lah ada kesempatan. Ya, gue kayak gitu tuh kayak
Ayo udah ada kesempatannya jalanin aja deh gitu. Dan berarti jadi kayak bahasa performance-nya MC ya berarti? Ya kurang lebih jadi kayak gitu. Cuman karena gua sendiri, jadi gua kan main musik, ya gua tetap ada bukan mixing sih, tapi lebih kayak ngeset Pakai lagunya. turntable gitu ya? Atau pakai apa? Enggak, gue cuman pakai mixernya sama mainnya pakai Spotify. Jadi semudah itu. Jadi hidup tuh bukan semudah itu ya. Maksudnya kayak lu nggak pernah tahu lu akan dikasih kesempatan kayak gimana gitu ya. Kayak ini ada Pakai aja. laptop puter Spotify dan mixer. Iya, mixer cuman buat transisi doang, echo doang kayak vuk ganti lagu baru. Udah gitu doang. Oh berarti kagak ada mixtape sendiri gitu? Nggak ada. Pakai Spotify? Pakai Spotify. Yang premium, Yang premium lah pasti lah. Iya. Nanti kalau- Males banget di tengah antar lagu gitu kan. Ya selamat datang. Nih. Selamat datang. Jangan lupa mendengarkan podcast saya gitu. Lu mau kecilin juga susah itu. Iya, lu Nunggu, kasih kan? efek juga ada 1-2 menit tuh. Oh berarti dari apa namanya sebagai kalau gue jujur gue belum pernah lihat nih pas lagi perform. Iya ya. Jadi audionya keputar, Heeh. vokalnya nyala, lu timpain gitu nyanyi atau gimana? Lebih nggak nyanyi, jadi emang udah ngajak orang naik ke atas panggung untuk nyanyi atau ngajak penonton nyanyi, udah gitu aja. Muterin doang. Iya. Si bisa nyanyi tuh gua. Ya makanya suka ada kayak penyelenggaranya nambahin siapa gitu sebagai penyanyi dan penyanyinya juga suka kaget. Nih nanti lagu gua main asal enggak, orang gua muternya pakai Spotify. Oh iya. Ya karena kan saat itu di Duckdown begitu kan karaokeannya. Betul. Jadi akhirnya Brutal lah dulu lah. treatment itu yang gue bawa gitu kayak Sampai ya, sekarang. Ya udah pakai sampai sekarang masih bisa dibilang Ucu Pop tuh sebulannya masih lumayan sih. Masih Serius? di atas. Maksudnya kalau intensitasnya mungkin di atas 5 ada lah sebulan gitu, di atas 5 5 sampai titik. 8 iya. 5 sampai 8 titik. Iya. Luar biasa banget. Kayaknya lu doang deh yang IO dan by the way gue mau disclaim mau cross check nih. Namanya IO ya? Promotor mungkin. Oh, lebih tepatnya promotor ya. Mungkin bedanya kan orang suka bias tuh, IO tuh lebih ngejalanin brief, promotor tuh inisiasi brief. Oh, Mungkin oke lebih oke. gitu kali. Kastanya lebih tinggi ya. Promotor, guys. Oke. Sebagai promotor kayaknya lu doang yang ada program side kayak begini. Ya bisa dibilang Iya gak sih? ah, Mbak Dewi kayaknya gak ada. enggak kayaknya. mau ya Dewi Gonta tiba-tiba lu nge-DJ gitu. Dewi Jazz gitu kayak aneh juga. Maksudnya tiba-tiba gue kalau misalnya ada, tapi gak salah kalau memang ada. Cuma gak ada ya, kayaknya lu doang ya. Ya dari yang gue lihat sekitar gue, iya mungkin ya sekarang mungkin kayak si yang dulunya ada DJ sekarang jadi promotor ada gitu. Tapi kalau yang menjalankan itu secara bersamaan gitu sekarang bisa dibilang gue doang kali ya. Mungkin respon orang-orang suka kayak emang lu kurang sibuk kayak gitu. Bahkan sekarang gue ngeband lagi, baru mulai ngeband lagi Ngeband. sama si Eno Netral, Pandu X Adam sama Bobby Mandela udah bikin band. Lu sebagai vokalis? Main bass. Oh main bass. Iya kan oke. tadi gue bilang gue sih bisa tuh nyanyi. Oh tapi bass memang bisa? Emang dari dulu gue main bass. Oke. Referensinya apa kalau boleh tahu dalam Kalau ngebass? dari dulu sih gue mainnya lebih banyak di Britpop sama punk melodi kali ya gitu. Oke, berarti yang bassnya udah agak turun-turun gitu mainnya. Iya ranah-ranahnya di situ lah gitu. Karena zamannya kan saat Pakai itu pick, kan. pakai pick juga berarti. Iya tergantung lagunya. Soalnya kalau punk kan gue ngelihat mainnya harus deket-deket titit gitu kan. Gua Iya, gitu. Doci Piwi Gaskin gitu lah Iya. gitu. Enggak gue Tapi kalau nggak jazz, kayak gitu. kalau jazz mainnya begini anjing. Gue juga. Makanya kan ada Britpop ya, jadi nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas. Oh Ya. agak dia di perut. Masih ini yang dikit lagi gitu. Oke. Dan kalau untuk dari apa ya Pesta Pora tahun ini persiapannya udah berapa persen? Mungkin bisa dibilang udah 70% kali ya. 70%. Karena dari apa yang terjadi tahun 2023 kita belajar untuk kayak akhirnya kita lebih prepare lah di persiapannya. Tahun 2023 lumayan ada beberapa hal yang kita keteteran lah karena ya ada misdigonya juga yang tentang kayak treatment custom productionnya segala macam gitu yang baru terfikirkan kayak bisa dibilang sebulan sebelum event kali. Sekarang semua treatment udah bungkus lah bisa dibilang. Nah,
karena gue fokusnya ke situ jadinya line up yang sekarang belum bungkus jadi belum kepikiran siapa lagi yang main gitu. Belum ada ide lah gitu karena ya di sisi lain ngelihatnya juga banyak festival yang kayak kalau mau announce line up butuh narasi khusus deh sekarang gitu, nggak asal announce doang gitu. Nah lu sebagai orang yang sekarang ini bisa dibilang Pestapora nih buat gue sih gede ya. Lo ada privilege gak sih yang lo dapetin dari posisi gitu? Misalnya mau bikin dia lebih gampang, mau bikin skala kecil gede lebih gampang, atau lo tetap harus melewati semua prosedur yang sama seperti lo belum ngadain apa-apa gitu? Semua birokrasi sih sama aja sih, mau lo udah ngundang apa segala macam, semua birokrasi tetap sama. Oh sama ya? Prosedurnya tetap sama gitu lo. Kalau privilege mungkin jadi kayak akhirnya masuknya ke privilege personal branding ya, kayak kalau create sesuatu sekarang jadi lebih nggak se orang lebih ada kayak ya udah ada percaya gitu lah gitu. Lebih ke situnya. Kalau yang hal yang tadi lo bilang gitu prosedur terkait perizinan ya semua sama kita jalanin dengan birokrasi yang sama semuanya. Lo akan jalanin ini sampai kapan bang? Tadi 54 tahun kan? Sampai gue udah nggak senang lagi sih. Oh serius? Sampai gue udah ngerasa nggak senang lagi nih, kayaknya udah nggak senang deh nih gitu sih. Dan kayaknya nggak akan deh. Ya nggak tahu ya, gue nggak bisa ngelihat nggak bisa memprediksi apa yang terjadi masa depan, tapi ya maksudnya gue ngerasa gue cukup ekspertis di sini, kenapa gue mesti berhenti gitu loh. Kayak ya justru malah gue suka nge-challenge dari tahun ke tahun gitu nih, kayak ya itu termasuk bagian paling sulit untuk nge-create festival musik ya, kayak dari tahun ke tahun lu akan nge-create challenge lu apalagi ya yang mau gue lakuin. Nah itu dia tuh. Gimana lagi yang mau gue tampilin, sajiannya mau apa lagi ya gitu. Karena kan ya pada akhirnya semuanya terkait tentang narasi tadi yang gue bilang kan, kayak lu nggak cuma announce line up bang gelondongan doang, tapi gimana setiap apa yang lu lakuin terkait announcement tuh jadi kayak awareness yang ngeglinding terus gitu. Jadi conversation terus. Setiap lu nge-launch itu juga hal yang unik ya. Setiap launch tuh ada aja gitu, entah tulisannya kekecilan lah. Itu emang ada, itu lu pribadi atau emang ada diskusi ya untuk selalu bikin menjadi. Bukan narsis sih, tapi itu gue pribadi. Oh ya memang itu karakteristik pribadi ya dalam mau nunjukin. Ya ngehe lah gitu. Iya kan, dari Aldi Taher nge-spill chat gue, itu kan hal yang udah gue prediksi lah gitu. Itu kan awareness pertama Pestapora, Aldi Taher nge-spill chat gue, terus naik di semua homeless media lah ya bahasanya. Iya. Terus line up-nya kekecilan. Tapi gimana cara pas gue announce line up itu kan Aldi Taher udah ada. Jadi unsur kejut lagi, jadi pembahasan orang lagi. Gue tambahin Aldi Taher and the Aldi Taher Band. Itu kan orang kayak, ngapain sih namanya diulang terus ada bandnya gitu. Jadi pembahasan lagi. Tapi yang tadi lu bilang udah diprediksi, berarti gak janjian tuh? Enggak. Oh jadi lu prediksi bahwa dia akan serandom itu? Dia pasti akan nge-spill chat gue nih gitu. Oke, dan lu udah manajemen risiko ketika dia spill, gue harus ngapain gitu ya? Iya, ketika dia spill ya udah, ya awareness-nya pasti kan bergulir gitu ya. Ya kita lihat aja sejauh apa nih, ternyata jauh banget gitu bergulirnya gitu. Nah kalau untuk tahun ini nih spesifik ke Pestapora ya, lo ada rencana mau highlight musik tertentu gak? Sebenarnya enggak sih, karena gue pengennya semuanya tetap gue highlight ya, musik apapun itu. Tapi kalau ngomongin highlightnya Pestapora apa, mungkin ya gue kemarin kan udah announce 30 nama tuh, akan ada sampai 50 nama yang mereka konsepnya tuh show-nya akan membawakan full album pertamanya mereka gitu. Oh iya. Ya itu akhirnya reminiscing awal karir lah gitu. Oh oke. Berarti tahun ini akan ada spesial special site untuk di bagian musisi yang membawakan album pertama mereka. Akan ada subtema yang dimana 50 musisi ini akan membawakan full album pertama mereka lah gitu. Dan emang album pertama aja ya, mereka nggak bawain lagu-lagu baru. Maksudnya kayak kemarin udah announce kita ada Pamungkas album pertamanya 16 lagu tuh Walk the Talk. Ya 16-16-nya akan dibawain gitu. Oh. Jadi jangan sampai ada lagu yang terlewat lah di album pertama itu.
Dan untuk Seperti itu. lu berencana ngundang line up yang internasional juga gak sih? Kalau di Pesta Pora? Kalau keinginan sih ada ya, tapi gua nggak pengen line up yang random gitu loh. Gue pengennya dia nih gitu. Misalkan kayak siapa ya? Kalau ngomongin ngehenya, tiba-tiba Pesta Pora semuanya lokal, ada satu nama 50 Cent muncul, itu kan tai kan gitu. Terus mainnya sore lagi gitu. 50 Cent sore hari Minggu lagi. Ya justru hari Minggu malah bagus, hari Minggu pasti hari teramainya Pesta Jumat Pora. sore Iya. ya. Wah itu tai sih. Ya Tai yang sih itu. yang begitu-gitu sih gitu, bukan Oh, iya. bukan karena ya bukan memposisikan internasional artis sebagai jualan utamanya gitu jadinya. Iya. Ya gue wish semoga lancar bang semuanya. Amin. Semoga Pesta Pora lancar dan mungkin ini sebagai pertanyaan penutup gue. Menurut lo semua orang tuh bisa kayak lo gak sih? Kan lo berangkat dari gawe ya. Basically Iya, suka musik. Ini gue menilai ya. Suka musik, gawe di perusahaan musik dan setia di situ. Sampai 14 tahun gitu loh. betul. Dan kontribusi lu di musik nih ya selain gawe di kantor bantuin juga nih sebagai manajer nih. Yang which is manajer itu kan berarti kan nerima inbound ya. Iya, Halo bisa tampil nggak? Tahu nggak jadi. Halo mau Ah. endorse nggak jadi gitu. Dan lu mendapatkan bayaran. Kalau yang gue tahu biasanya kalau nggak dibayar per bulan sebagai gaji ya persenan. Kalau gol, kalau nggak gol ya nggak dapet gitu. betul. Ended up tiba-tiba lu di sini nih sekarang nih sebagai orang yang manggungnya bisa 5 sampai 8 kali dan IP lu gede gitu loh. Gue bisa bilang very good life lah. Nah, Good money, good life gitu loh. Sebenarnya semua orang tuh atau chance untuk kayak lu tuh gede gak sih? menurut gue sih sangat mungkin ya, karena bisa dibilang apa yang gue laluin kayak jalannya gue nggak pernah melakukan sebuah effort yang wah gue harusnya, ya gue nikmatin hidup gue bersenang-senang dengan apa yang gue kerjain deh gitu aja. Dan gue apa ya gue belajar terus, tidak merasa eksklusif, dan ya udah posisiin diri selalu jadi bukan sebagai creator tapi sebagai konsumen gitu. Lebih begitu aja. Kalau charge jadi gue sangat mungkin sih, karena apa yang gue lakuin sampai sekarang ya tadi gue bilang, gue ya bersenang-senang gitu, sama jangan pernah memikirkan duit gitu. Oh iya serius? Ya gue bisa dibilang gue bukan orang yang perhitungan ya gitu, kayak udah jalanin aja lah gitu. Kayak nanti juga lu akan dapat rezeki yang sesuai. Kalau emang ngerasa effort lu besar, lu pasti akan dapatnya besar kok gitu. Oh oke. Lebih begitu, jadi nggak pernah gue harus ini kayak udah jalan aja lah gitu. Profit bukan nomor satu. Bisa dibilang iya sih, maksudnya kayak ya lu cukup dengan ngerasa cukup aja gitu. Karena kalau lu ngejar uang lu berlebih, lu kaya, itu kan nggak ada ujungnya ya. Iya. Makin ambisi nanti jadinya. Iya. Gue pernah diceritain deh sama salah satu line up lo, kebetulan teman gue gitu kan. Dia si Ega perontakan. Aha. Dia bilang katanya cara lo buat ngelok tanggal tuh, lu tanggal ini kosong nggak? Kosong. Ya udah ya, masuk poster ya. Betul tuh kayak gitu. Ya nggak segampang itu ya, maksudnya kayak tetap ada hal. Mungkin kalau sama perontakan kan emang udah deket juga gitu ya, kesini jagain segini ya, oke. Ya mereka juga udah percayalah sama apa yang gue lakuin. Gue nggak mungkin lari, gue pasti teratur bayarnya juga. Bahkan apa yang terjadi di Pesta Pora bisa mungkin H-7 semuanya udah lunas gitu. Semuanya lunas. Iya. Jadi di minggu itu kan minggu sibuk ya, kalau lu masih mikirin VRT segala macam gitu, itu harusnya udah selesai semua lah gitu. Ya kalau gua ya mungkin itu privilege yang tadi lu maksud kali ya. Gua ke band udah lebih bisa dibilang ya mereka udah lebih percayalah gitu, lebih bisa dibilang sedikit lebih mudah dibanding yang lainnya lah gua gitu. Dan ketika lock tanggal, nego harga itu lebih gampang lah ya. Iya ya, lebih ya karena gue komunikasinya juga bukan transaksional gitu. Gue emang ya kayak gue begini lah gitu kayak. Itu gue wondering sih, karena banyak orang yang bilang di industri musik ini lo harus nongkrong, lo harus nggak terlalu transaksional. Menurut lo apakah
statement itu benar gak sih? Bahwa kita tuh harus yang lebih kayak teman gitu, kayak nongkrong. Sebenarnya Karena kan industri musik yang terbentuk di kita ya, iya, kebanyakan kan orang-orang yang lebih formal sebenarnya. Yang kayak bos label lah. betul. Jadi baru belakangan lah ada movement yang lebih independen dan lebih nggak formal gitu. Sebenarnya kalau nongkrong, iya apa yang gue lakuin sekarang kan itu apa yang gue bangun dari 2007 sebenarnya. Privilege yang gue dapat gitu karena gue berteman sama mereka semuanya gitu. Tapi kalau ngomongin kondisi sekarang kan udah yang berkeluarga, ya secara waktu gue untuk nongkrong juga akan lebih sulit. Mungkin lebih kayak gimana cara lu memposisikan diri lu untuk kayak ya kualitas komunikasi lu ke mereka-mereka, apa yang mau lu lakuin dengan mereka-mereka gitu, lebih kayak ke situnya aja sih, kayak efisiensi komunikasi dan jangan bikin itu terkesan transaksional, udah itu aja. Oke. Thank you buat sharingnya Bang Ucup. Semoga Pesta Pora ini, dan gue nunggu juga sih ada IP lain selain Pesta Pora sih. Tahun depan kali ya. Tahun depan, mantap. Semoga Amin. lancar semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.